Bab 501 Rahasia Tahun Ini. Karena tangisan Zheng Yingying tidak kecil, itu menarik perhatian Erlene dan Qin Hongye. Erlene dan Qin Hongye memandang Zheng Yingying, yang berlutut di tanah menangis melalui jendela belakang, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Harvey, gadis itu adalah putri paman Zhengmu, kan? Kenapa dia menangis begitu sedih? Erlene memandang Harvey dan bertanya. Qin Hongye juga memandang Harvey. Harvey diam-diam melihat keluar jendela mobil dan menghela nafas pelan, dia adalah Zheng Yingying, kami dulu adalah kekasih masa kecil. Dia menyukaiku, aku menyukainya, dan kami juga setuju untuk menikah ketika kami dewasa. Hanya saja, dengan berjalannya waktu, kita semua telah berubah, dan hubungan kita menjadi kurang murni. Mulai sekarang, dia dan aku bisa menjadi teman, tetapi kita tidak akan pernah menjadi kekasih. Melihat Harvey, mu penuh kasih sayang, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu sebelumnya, tapi, aku menghormati pilihan dan keputusanmu. Harvey, aku selalu berpikir kamu adalah tipe orang yang tidak akan pernah menolak. Aneh rasanya berpikir bahwa kamu masih tahu bagaimana menolaknya. Qin Hongye menjawab dengan dingin. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, Hongye, meskipun aku bergairah, aku tidak promiskuous, oke. Qin Hongye mendengus dan memutar matanya ke arah Harvey. Erlene cepat berhenti, dan kemudian berkata Harvey, sekarang Fujian Selatan telah diselesaikan, kapan kita akan kembali ke Aorus Hills? Harvey memikirkannya dan menjawab karena masalah di sini telah ditangani, jadi ayo pergi kembali besok. Oke. Erlene mengangguk, juga, dalam 3 hari sejak kamu menghilang, Nanmen telah secara resmi menyatakan perang terhadap kami. Mereka menyebarkan berita bahwa kamu sudah mati, jadi hari ini, orang-orang panik, dan banyak orang menelepon saya datang ke sini untuk bertanya tentang situasi Anda. Namun, dalam pertempuran hari ini, reputasi Anda akan sepenuhnya didirikan di Cina Selatan, dan bahkan di seluruh Cina. Semua orang harus lega mengetahui bahwa Anda kembali. Tapi, Nanmen selalu orang kepercayaan kami, Nanmen jika kami tidak, menyingkirkannya selama sehari, kita tidak akan damai selama sehari. Namun, Nanmen telah mendominasi Cina selama bertahun-tahun, dan jika kita ingin menyingkirkannya dalam waktu singkat, saya khawatir kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita saat ini. Kalau begitu tunggu saja. Harvey menyipitkan matanya, pertama-tama tenangkan Xiang Jiang, Magang, Beigang dan Qiongzu, dan perkuat kekuatan kita sebelum membuat rencana. Oke. Erlene mengangguk. Kemudian, Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Qin Jiuxiao, Guo Mengchuan, dan Fu Gongcheng, meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi terkini dari cabang asosiasi Wushu di Xiangjiang, Magang, Beigang, dan Qiongzu. Jika ada yang salah dengan cabang asosiasi Wushu di 4 tempat ini, segera selesaikan masalahnya, sangat tidak mungkin untuk menyelesaikannya, lalu hubungi diri Anda sendiri. Namun, tepat setelah Harvey selesai mengirim pesan teks, sebuah pesan teks dikirim ke ponselnya. Harvey meliriknya dan menemukan bahwa itu dari Zheng Yongxing, dan memintanya untuk bertemu di Earl Cafe di mana dia belum lama ini pada pukul 8 malam. Melihat pesan teks ini, hati Harvey tergerak, dan dia sepertinya memahami sesuatu. Tampaknya Zheng Yongxing harus memiliki sesuatu untuk dikatakan pada dirinya sendiri. Kemungkinan besar, rahasia tentang ayahnya sendiri, dan rahasia kematian ibunya sendiri. Harvey Zun mengambil pesan teks, dan kemudian menyimpan teleponnya. Dia melihat keluar jendela, matanya jauh, dan dia bergumam di dalam hatinya, apakah rahasia itu akhirnya akan terungkap. Jam 8 malam. Lampu menyala, dan lampu berpesta. Harvey mengendarai Mercedes-Benz dan tiba di Oz Cafe. Setelah memarkir mobil, Harvey berjalan ke kafe. Meski sudah malam, bisnis kafenya lumayan, dan hampir penuh orang. Ada pasangan borjuis kecil dan pebisnis yang membicarakan bisnis. Tuan, apakah Anda punya janji? Seorang pelayan berseragam sopan berjalan ke arah Harvey dengan senyum di wajahnya. Oh, saya mencari Tuan Zheng Yongxing. Harvey menjawab sambil tersenyum. Apakah Anda Tuan Harvey? Tuan Zheng sudah menunggu Anda di dalam kotak. Saya akan mengantar Anda ke sana. Terima kasih. Harvey mengangguk, lalu mengikuti pelayan itu ke pintu kotak yang relatif tersembunyi di lantai kedua. Tuan Harvey, Tuan Zheng ada di dalam. Kata pelayan itu, lalu pergi. Ketika pelayan pergi, Harvey Bian membuka pintu. Saya melihat Zheng Yongxing, mengenakan pakaian kasual, duduk di kursi sambil minum kopi. Melihat Harvey datang, Zheng Yongxing tersenyum dan berkata, anakmu ada di sini, duduklah. Setelah menutup pintu, Harvey duduk di seberang Zheng Yongxing. Apa yang ingin kamu minum? Zheng Yongxing bertanya. Tidak perlu. Harvey menggelengkan kepalanya, Paman Zheng, ada apa denganmu mencariku? Zheng Yongxing tersenyum, wah, kamu seharusnya bisa menebak apa yang harus kulakukan denganmu, kan? Harvey menyerahkan sebatang rokok kepada Zheng Yongxing, dan kemudian menyalakannya sendiri, saya menebaknya, jadi saya di sini. Zheng Yongxing menyalakan rokok, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menghembuskan napas panjang, wah, awalnya aku tidak ingin memberitahumu hal-hal ini, hanya karena takut menyebabkan masalah yang tidak perlu untukmu. Namun, sekarang setelah aku tahu bahwa kamu sangat menjanjikan dan mampu melindungi dirimu sendiri, aku memutuskan untuk memberitahumu beberapa rahasia. Harvey baru saja merokok. Rokok diam-diam, tidak berbicara, dan menunggu kata-kata Zheng Yongxing selanjutnya. Zheng Yongxing menarik napas panjang dan berkata perlahan ketika saya minum dengan ayahmu dan berbicara tentang pegunungan, ayahmu memberitahu saya sebuah rahasia. Ayahmu memberitahu saya bahwa dia berasal dari orang yang kuat di Longcheng. Keluarga besar. Dia hanya lelah dengan perjuangan keluarga, jadi dia meninggalkan Longcheng dan datang ke Aorus Hills, dan kemudian dia tahu dan jatuh cinta dengan ibumu. Harvey tertegun, mungkinkah ayahku Longcheng?
Yang kaya dan berkuasa. Keluarga. Saya tidak tahu, ayahmu tidak mengatakan apa-apa. Zheng Yongxing menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, dapat dilihat dari ucapan dan perilaku ayahmu bahwa ayahmu jelas bukan orang biasa. Paman Zheng, berita ini sangat membantu saya. Sekarang cakupannya telah dikurangi menjadi Longcheng, seharusnya lebih mudah untuk menemukan ayah saya. Harvey menjentikkan jelaga dan menatap Zheng Yongxing dengan cermat. Cara, Paman Zheng, Anda harus tahu sesuatu tentang kematian ibu saya, kan? Wajah Zheng Yongxing sedikit tenggelam, meskipun ibumu tampaknya telah meninggal dalam kecelakaan mobil di permukaan, saya tidak berpikir itu terjadi. Sesederhana itu. Karena ayahmu pernah memberitahuku bahwa jika suatu hari kamu dan ibumu dalam bahaya, kamu pasti tidak akan ada hubungannya dengan keluarga itu. Wajah Harvey berangsur-angsur menjadi dingin. Belum lama ini, Si Ying yang berkata pada dirinya sendiri bahwa dalang di balik pembunuhan dirinya dan ibunya mungkin berasal dari seseorang dari Longcheng. Dan mendengar kata-kata Zheng Yongxing malam ini, hati Harvey menjadi lebih jernih. Tampaknya semuanya terkait dengan keluarga tempat ayahnya berada. Jika ayahnya adalah putra tertua dari keluarga itu berarti Longcheng harus memiliki keluarga Harvey. Periksa saja rumah Harvey dengan baik. Jika Anda ingin mengungkap rahasia ini, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Setelah berbicara, Zheng Yongxing memadamkan puntung rokok, menepuk bahu Harvey, bangkit dan berjalan keluar dari kotak. Pergilah. Bab 502 nyata. Namun, ketika dia sampai di pintu, Zheng Yongxing tiba-tiba berhenti. Wah, apakah itu benar-benar mustahil bagimu dan Ying Ying? Zheng Yongxing bertanya dengan suara yang dalam. Harvey menatap punggung Zheng Yongxing dan menjawab, Paman Zheng, Ying Ying dan aku bisa berteman, tapi itu benar-benar tidak cocok untuk menjadi kekasih. Aku mengerti, hei. Zheng Yongxing menghela nafas dalam-dalam, dia menghela nafas dan meninggalkan kotak itu. Ketika pintu ditutup, Harvey juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, Harvey tidak terus terlibat dengan Zheng Ying, tetapi memikirkan rahasia yang baru saja dikatakan Zheng Yongxing pada dirinya sendiri. Keluarga Longcheng Harvey adalah kunci untuk mengungkap rahasianya. Siapa ayahnya dari keluarga Harvey? Mengapa keluarga Harvey tidak ada hubungannya dengan pembunuhan dirinya dan ibunya saat itu? Mengapa keluarga Harvey harus membunuh diri mereka sendiri dan ibu mereka? Juga, karena sang ayah tahu bahwa keluarga Harvey akan melakukan sesuatu padanya dan ibunya, mengapa dia tidak menghentikannya? Semua ini masih menjadi misteri. Apalagi misteri itu telah disembunyikan selama 7 tahun, dan bahkan lebih sulit untuk diungkap. Harvey merokok beberapa batang rokok berturut-turut, tetapi tidak tahu mengapa. Jadi Harvey mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Si Ying Yang dan memintanya untuk memeriksanya. Namun, setelah melakukan beberapa panggilan berturut-turut, tidak ada yang menjawab. Harvey tersenyum tak berdaya, sepertinya anak ini harus melakukan tugas itu lagi. Meski wilayah China sangat aman dan negaranya aman, bukan berarti perbatasan China juga aman. Sekarang ada pepatah di internet yang cukup tepat, bagaimana bisa tahun-tahun sepi, hanya saja sebagian orang memikul beban untuk kita. Dan orang-orang kokoh di Aula Jiwa Naga, Paviliun Naga Tersembunyi, Gerbang Kilin, dan Aula Feng Yu adalah orang-orang yang memikul beban bagi kita. Memikirkan hal ini, Harvey tidak terus menelepon, tetapi mengirim pesan teks ke Si Ying Yang, memintanya untuk menghubunginya ketika dia bebas. Setelah meninggalkan kafe, Harvey berkendara kembali ke Villa No. 16 di Zuo Hai Yuyuan. Begitu dia memasuki pintu, dia mendengar Erlene membuat panggilan telepon. Qin Hongye sedang menelusuri berita dengan tablet. Pada saat ini, Erlene juga menyelesaikan panggilan telepon. Wanita itu tampak serius, Harvey, sesuatu yang besar terjadi. Ah! Harvey tercengang, apa yang terjadi? Erlene mengerutkan kening dan berkata, saya baru saja menerima beberapa panggilan, kami semua industri besar di bawah 5 naga kamar dagang telah ditekan. Hanya dalam satu sore, keuntungan industri utama kami telah menurun 1 miliar. Selain itu, selain industri kami di bawah kamar dagang 5 naga, Aurus Hills Hejia, Linjia, industri utama di bawah Sen keluarga telah ditekan, dan keuntungan yang hilang telah mencapai 3 miliar. Siapa yang melakukannya? Wajah Harvey tiba-tiba tenggelam. Musingge mengerutkan kening, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan 6 keluarga kelas 1 Meng, Huang, Wang, Su, Xiong, dan Lu di 6 provinsi di China Tengah yang menekan kami. Dan orang-orang di belakang 6 ini keluarga dan orang-orang di gerbang selatan adalah orang-orang yang menekan kita. Hubungannya sangat dekat, jadi Nanmen yang menekan kita. Mata Harvey menjadi dingin, saya tidak berharap Nanmen bergerak begitu cepat, jadi kami mulai melakukannya. Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Erlene bertanya dengan tergesa-gesa. Harvey berpikir sejenak dan berkata, saudarimu, saya tidak tahu banyak tentang ekonomi, tetapi saya tahu kebenaran bahwa orang-orang lebih kuat. Anda akan segera menempatkan semua keluarga, para taipan, burung hantu raksasa, dan teman-teman lainnya. Yang telah berteman baik dengan kita semua bersatu untuk melawan penindasan Nanmen. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang utama. Lagi pula, jika mereka menekan kita, mereka juga harus menghabiskan biaya yang sangat besar sumber daya manusia, material dan keuangan. Oleh karena itu, kita harus membiarkan semua orang menanggungnya, dan kita tidak boleh menyerah sampai akhir. Oke. Erlene mengangguk, dan kemudian pergi untuk menelepon. Pada saat ini, ponsel Harvey berdering. Dia mengeluarkan teleponnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Shen Qingwu. Segera setelah telepon terhubung, suara Shen Qingwu terdengar. Kakak Harvey, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi.
King Wu, jangan terburu-buru, katakan sesuatu perlahan, apa yang terjadi? Tanya Harvey. Saudara Harvey, produk yang mirip dengan Hongyan Xiao, kami telah muncul di pasar dalam beberapa hari terakhir, dan produk itu bahkan memiliki nama yang mirip dengan kami, yang disebut Hongyan Zui. Begitu produk itu diluncurkan, itu dibandingkan dengan harga produk kami 2 kali lebih rendah untuk merebut pasar kami. Sekarang, konsumen membeli produk Hongyan Zui, produk kami kehabisan stok, dan pedagang meminta pengembalian. Suara Shen King Wu penuh kecemasan. Harvey tampak bingung, King Wu, bahkan jika produk terkenal yang Anda sebutkan mirip dengan kami, efeknya pasti berbeda. Lagi pula, yang palsu adalah palsu, konsumen bahkan tidak akan bisa membedakannya. Shen King Wu berkata dengan tergesa-gesa tetapi kuncinya adalah, wajah merah mabuk, bahkan memiliki efek yang sama dengan, senyum wajah merah kami. Saya juga membeli, Hongyan Zui, dan mencobanya, dan efeknya memang sangat mirip dengan produk kami. Walaupun efek memutihkan dan melembabkan sedikit lebih buruk, tapi karena harganya setengah lebih murah dari kami, konsumen pasti akan memilih Red Beauty Drang, karena lebih murah. Efeknya mirip. Harvey mengerutkan kening, mungkinkah seseorang membocorkan resep rahasia lagi? Sejak insiden kebocoran resep rahasia terakhir, saya telah memperketat kontrol rahasia itu. Resep dan personel. Oleh karena itu, resep rahasia belum bocor. Shen King Wu menjawab, dan kemudian melanjutkan saya meminta seseorang untuk menguji formula produk mereka, dan menemukan bahwa formula produk mereka memang berbeda dari kami. Formulanya berbeda, efeknya berbeda. Tapi bisa mirip, bagaimana mungkin? Harvey mengerutkan kening, King Wu, kirimkan aku salinan resep rahasia, Red Beauty Drang. Setelah aku kembali besok, kita akan bertemu dan berbicara. Oke, Brother Harvey. Setelah berbicara, Shen King Wu menutup telepon. Setelah beberapa saat, Shen King Wu mengirim resep rahasia mabuk Hongyan melalui WeChat. Setelah Harvey menyapa Erlene dan Shen King Wu, dia kembali ke kamarnya untuk mempelajari resep rahasia. Kembali ke kamar, Harvey membaca resep rahasia beberapa kali, dan kemudian berpikir sejenak, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Tampaknya orang yang mengembangkan resep rahasia ini tidak mudah. Meskipun resep rahasia Hongyan Drang berbeda dengan Hongyan Smile. Namun, orang ini dapat menemukan obat herbal Tiongkok alternatif, dan mengembangkan resep rahasia yang mirip dengan Hongyan Xiao, sampai-sampai palsu. Bab 503 Nama Master Racun. Saudara Harvey, kamu kembali. Dong. Shen King Wu dan orang-orang dari Departemen Litbang semuanya berdiri. Apa yang baru saja kamu bicarakan? Harvey bertanya. Shen King Wu tampak tak berdaya dan frustrasi, saya tidak berbicara tentang hal yang saya katakan tadi malam. King Wu, saya telah membaca resep rahasia yang Anda kirimkan kepada saya kemarin. Harvey duduk, seorang asisten menyerahkan secangkir teh. Kakak Harvey, apakah kamu menemukan sesuatu? Shen King Wu dengan cepat bertanya. Harvey menyesap teh dan menjawab, harus saya katakan, orang yang mengembangkan resep rahasia, mabuk wajah merah, benar-benar jenius, dia dapat menemukan lebih dari selusin obat herbal Tiongkok yang serupa dan mengembangkan resep rahasia yang mirip dengan Hongyan Zhao. Harvey dong, kamu benar. Meskipun resep rahasia, Hongyan Drang, berbeda dengan Hongyan Xiao, efeknya memang mirip, tetapi efeknya sedikit lebih buruk. Liang Peilin, kepala Departemen R&D, mengangguk. Menerima sebuah kalimat. Menteri Liang, saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak pengetahuan. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang karakter ini. Dia sangat pandai meniru resep rahasia. Harvey Chong bertanya kepada Liang Peilin. Shen King Wu dan Departemen Litbang lainnya juga melihat ke arah Liang Peilin. Liang Peilin berpikir sejenak dan berkata, menurut kesan saya, ada orang seperti itu. Namanya Tang Daoquan. Dia sangat mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Keterampilan medisnya bahkan dapat menandingi Tuan Yao Seng Han. Namun, Tang Daoquan menghususkan diri dalam penelitian dengan kata lain, ia belajar kedokteran hanya untuk menghasilkan uang dan merugikan orang lain, terutama pandai membuat dan memurnikan racun, dan membunuh orang dengan racun. Tentu saja, dia juga sangat pandai meniru obat dan resep rahasia yang diturunkan dari zaman kuno, dan menghasilkan keuntungan besar untuk dirinya sendiri. Justru karena inilah Asosiasi Pengobatan Tiongkok Shenzhou tidak mengizinkannya bergabung, dan seluruh komunitas pengobatan Tiongkok di Shenzhou menolak orang ini. Seseorang menjulukinya, Tuan Racun. Oh, Tuan Racun, Tang Daoquan, ini agak menarik. Harvey menyipitkan matanya. Situasinya sangat jelas sekarang. Tampaknya Tang Daoquan ini harus dikirim secara khusus oleh Nanmen untuk berurusan dengan perusahaan Qianzi. Dengan sup ini, tidak peduli produk apa yang kita hasilkan di masa depan, dia akan meniru produk yang sama dan menjualnya dengan harga lebih rendah. Jika terus seperti ini, perusahaan Qianzi pasti akan sangat menderita, dan bahkan terpaksa bangkrut. Shen King Wu secara alami tahu bahwa Nanmen sedang menindas keluarga Shen. Namun, yang tidak dia duga adalah dia tidak akan terhindar dan juga ditekan. Saudara Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Shen King Wu penuh dengan ketakutan dan kegugupan. Bagaimanapun, perusahaan Qianzi dikembangkan olehnya, dan dia tentu saja tidak ingin melihat Qianzi pingsan seperti ini. Harvey memikirkannya dan menjawab, King Wu, aku akan memberi Anda resep rahasia lain, dan Anda membuat produk kedua sesuai dengan resep rahasia ini. Kemudian, selama waktu ini, saya akan mengirim seseorang untuk mencari Tang Daoquan. Selama saya menemukan orang ini, saya akan memiliki cara untuk menghentikan situasi menjadi lebih buruk. Hah? Shen King Wu tertegun sejenak. Kakak Harvey, apakah Anda masih memiliki resep rahasia kecantikan dan kecantikan di istana? Tentu saja ada, dan itu lebih baik daripada resep rahasia, Red Face Smile. Harvey.
York tersenyum misterius, lalu mengambil pena dan kertas dari meja dan mulai menulis. Shen Qingwu, Liang Peilin dan yang lainnya menantikannya. Jika sebelumnya, mereka pasti tidak akan percaya bahwa seseorang bisa saja membuat resep rahasia kecantikan dan kecantikan di istana. Tetapi karena Harvey mengeluarkan Hongyan Xiao, mereka mempercayainya. Harvey telah lama dianggap sebagai orang aneh di hati mereka. Segera, Harvey selesai menulis resep rahasia. Segera, Harvey menyerahkan resep rahasia itu kepada Liang Peilin. Menteri Liang, bisakah Anda melihat apa resep rahasianya? Liang Peilin dengan cepat mengambil resep rahasia itu dan melihatnya dengan cermat. Para ahli dan profesor dari Departemen R dan D lainnya juga berkumpul. Liang Peilin dan yang lainnya berdiskusi selama 20 menit sebelum akhirnya menghentikan diskusi. Pada saat ini, Liang Peilin dan semua orang di Departemen Litbang memandang Harvey seperti dewa, dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Terutama Liang Peilin gemetar, dan matanya sedikit merah. Sangat aneh bagi Shen Qingwu melihat Liang Peilin dan yang lainnya begitu kasar. Menteri Liang, apa resep rahasianya? Ini benar-benar lebih baik daripada Hongyan Xiao. Shen Qingwu bertanya dengan penuh semangat. Liang Peilin menelan tenggorokannya dan berkata dengan suara gemetar, jika saya tidak salah. Resep rahasia kecantikan dan kecantikan adalah itu, Jade Beauty. Menteri Liang, Jade Beauty, ada apa? Shen Qingwu tampak bingung. Dikatakan bahwa resep rahasia, Jade Beauty, digunakan oleh Selir yang merupakan salah satu dari 4 wanita cantik. Selir. Yang adalah salah satu dari 4 wanita cantik di zaman kuno. Saya dengan hati-hati menganalisis resep rahasia ini sekarang, jika dikembangkan menjadi sebuah produk, keindahan dan efek kecantikannya memang beberapa kali lebih tinggi daripada Hongyan Xiao. Jadi, saya bisa yakin 100% bahwa ini pasti resep Jade Beauty yang lengkap. Jika resep rahasia ini menyebar, saya khawatir itu akan menyebabkan gempa besar di seluruh industri pengobatan Tiongkok dan seluruh pasar kosmetik. Jika resep rahasia ini dilelang, pasti harganya akan sangat mahal. Liang Peilin mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika Shen Qingwu mendengar ini, dia tercengang. Dia menatap Harvey dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Ada apa? Pria di depannya adalah harta karun. Resep rahasia yang ditulis dengan santai dapat mencapai harga setinggi langit. Ini benar-benar menakutkan. Menteri Liang benar-benar tahu banyak. Harvey menyeringai, benar, resep rahasia ini adalah Jade Beauty, yang juga merupakan resep rahasia kecantikan yang digunakan oleh Yang Geifei, salah satu dari 4 wanita cantik. Harvey Dong, terimalah pemujaan Liang. Saya tidak berharap Liang melihat 2 resep aneh dalam hidupnya. Bahkan kematian sangat berharga. Liang Peilin membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey. Yang lain di Departemen Litbang juga membungkuk kepada Harvey, yang mengagumi pencarian 5 tubuh. Oke. Jangan sembah aku. Harvey melambaikan tangannya. Selama kamu setia pada Qianzi, aku akan menunjukkan kepadamu resep rahasia yang lebih berharga di masa depan. Ketika mereka mendengar ini, Liang Peilin dan yang lainnya sangat bersemangat hingga mereka hampir pingsan. Mereka sekarang ingin mempercayai 100% apa yang dikatakan Harvey. Juga, apakah itu, Hongyan Xiao, atau Jade Beauty, kamu tidak boleh membocorkannya, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Harvey mengingatkan. Ya, Harvey Dong, kami berjanji untuk menjaga rahasia ini. Liang Peilin dan yang lainnya mengangguk lagi dan lagi. Oke, cepat dan buat, Jade Beauty, dan aku akan bergegas untuk menyelesaikan orang ini Tang Dao Kuan. Kata Harvey, lalu meninggalkan kantor. Setelah meninggalkan kantor, Harvey hendak menelepon Zhao Tianxun dan memintanya untuk memeriksa tempat persembunyian Tang Dao Kuan. Tanpa diduga, sebuah panggilan datang. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, ternyata itu adalah panggilan Venus. Bab 504 pria yang luar biasa. Venus. Bukankah wanita asing dengan tubuh seksi, penampilan menawan, dan kepribadian ekstrovert? Sebelumnya, wanita ini bersikeras untuk memuja dirinya sendiri sebagai seorang guru, dan merekomendasikannya kepada Yao Shenghan dan memintanya untuk mengikuti Yao Shenghan untuk belajar pengobatan Tiongkok. Pikirkan tentang hal ini, saya belum melihat wanita ini untuk sementara waktu. Aku tidak tahu apa yang dia tiba-tiba memanggil dirinya untuk melakukan. Harvey tidak banyak berpikir, dan kemudian menghubungkan telepon. Namun, begitu panggilan tersambung, suara panik Venus terdengar. Harvey, hal besar itu buruk. Mengapa hal besar itu buruk lagi? Harvey terkejut. Dia benar-benar takut mendengar ini sekarang. Masalah belum berhenti sejak tadi malam. Harvey, Tuan Yao Lao diracun. Apa? Tuan Yao Lao diracun? Bukankah dia seorang dokter, bagaimana dia bisa diracun? Mendengar ini, Harvey tercengang. Meskipun keterampilan medis Yao Shenghan tidak sebaik miliknya, dia masih sangat kuat. Bisakah dia diracuni? Bahkan jika dia benar-benar diracuni, dia seharusnya bisa mendetoksifikasi dirinya sendiri. Aneh. Anda datang ke rumah sakit rakyat pertama, dan saya akan memberitahu Anda secara langsung. Oke, saya akan datang sekarang. Harvey menjawab dan menutup telepon. Setelah itu, Harvey dengan cepat meninggalkan perusahaan Qianzi dan langsung menuju rumah sakit rakyat pertama. Ketika saya datang ke pintu rumah sakit rakyat pertama, saya melihat Zhang Weimin dan Venus menunggu di pintu. Harvey. Tuan Harvey, Anda di sini. Harvey turun dari mobil, dan Venus serta Zhang Weimin bergegas menemuinya. Saya belum melihat Venus untuk sementara waktu, dan wanita ini menjadi semakin menawan.
Sosok wanita itu tinggi dan anggun, dengan selendang rambut kuning, kemeja wanita putih pintar di atas, diikat di pinggang, dan celana jeans skinny biru muda di bawah, yang menguraikan kaki panjang. Meskipun pakaian wanita itu sederhana dan kasual, masih sulit untuk menyembunyikan temperamennya yang luar biasa, terutama sepasang mata biru safir, bersinar seperti permata paling menawan di dunia. Venus, Dekan Zhang, apa yang terjadi dengan Tuan Yao Lao? Harvey melihat ke belakang dan bertanya. Tuan Harvey, sebaiknya Anda pergi menemui Tuan Yao Lao. Dalam perjalanan, biarkan Nona Venus memberitahu Anda apa yang terjadi. Jawab Zhang Weimin. Oke. Harvey mengangguk dan setuju. Setelah itu, Harvey dan ketiganya berjalan ke rumah sakit. Saat naik ke atas, Venus menceritakan sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Pagi ini, saya mengikuti Tuan Yao untuk belajar mengidentifikasi obat-obatan herbal Tiongkok di toko utama Aurus Hill Xuanhuju, tetapi tiba-tiba seorang lelaki tua yang aneh datang. Orang tua itu mengusulkan untuk bersaing dengan Tuan Yao dalam keterampilan medis, dan lelaki tua itu mengatakan bahwa dia tidak akan bersaing dengan keterampilan medis biasa. Untuk membandingkan keterampilan keracunan dan detoksifikasi dengan Tuan Yao Lao. Tuan Yao tidak ingin membandingkan, tetapi lelaki tua itu mengancam bahwa jika dia tidak membandingkan, dia akan meracuni semua keluarga Tuan Yao. Setelah mendengar ini, Tuan Yao tidak punya pilihan selain setuju untuk membandingkannya dengan dia. Tapi siapa tahu, keterampilan detoksifikasi lelaki tua itu sangat kuat. Dia dengan cepat menyelesaikan racun yang diberikan oleh Tuan Yao Lao kepadanya, tetapi racun yang diberikan oleh orang tua itu, yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh Tuan Yao Lao. Saya juga mencoba menggunakan pengobatan barat untuk mendetoksifikasi Tuan Yao, tetapi tidak ada cara. Jadi, saya harus mengirim Pak Yao ke rumah sakit dulu. Detoksifikasi dan detoksifikasi. Hati. Harvey tergerak. Mungkinkah lelaki tua yang aneh itu adalah Tang Daoquan? Tampaknya hanya dengan bertanya kepada Yao Senghan kita akan tahu. Segera, Harvey dan ketiganya datang ke bangsal VIP di lantai 3. Saya melihat Yao Senghan terbaring di ranjang rumah sakit, mengambil infus, tidak sadarkan diri. Hanya dengan melihat wajah Yao Senghan, dia tahu bahwa keracunannya sangat dalam. Bibir dan kulit Yao Senghan menjadi gelap, dan bahkan mengekspos kulitnya. Masuk menunjukkan warna hitam samar. Zhang Weimin berkata tanpa daya Tuan Harvey, saya sudah memeriksanya, dan Tuan Yao Lao memang diracun. Namun, racun dalam tubuh Tuan Yao Lao sangat aneh sehingga saya belum pernah melihatnya dengan dokter yang merawat, dan kami tidak dapat memulai pengobatan. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk melakukan perjalanan. Saya akan membantu Tuan Yao untuk memeriksanya terlebih dahulu. Harvey. York berjalan mendekat, menggenggam pergelangan tangan Yao Senghan, dan memeriksa nadinya. Setelah beberapa menit, Harvey melepaskan. Bagaimana, Tuan Harvey, bisakah Anda menyembuhkan racun di Tuan Yao Lao? Zhang Weimin bertanya dengan cepat. Venus juga menatap Harvey. Aku bisa mengerti. Harvey mengangguk, racun di Tuan Yao Lao terdiri dari 8 jenis racun, dan toksisitasnya sangat kuat. Namun, Tuan Yao Lao telah mendetoksifikasi 4 jenis racun. Jadi, saya hanya perlu mendetoksifikasi racun. 4 jenis racun lainnya. Tuan Yao akan bangun. Bagus sekali. Venus tampak terkejut, mari kita mulai. Harvey mengangguk, lalu dengan cepat membuka kancing baju Yao Senghan, tunjukkan dadamu. Segera, Harvey mengeluarkan jarum perak dan menggunakan 9 jarum Feng Wu untuk memberikan akupuntur Yao Senghan. Seiring waktu berlalu, Venus dan Zhang Weimin memandang Harvey dengan ekspresi gugup dan khawatir. Namun, setelah beberapa jarum jatuh, mereka dengan jelas melihat bahwa lapisan hitam samar di tubuh Yao Senghan perlahan menghilang. Selain itu, kulit Yao Senghan berangsur-angsur kembali normal, dan warna berdarah muncul. 10 menit kemudian, ketika Harvey menutup jarum, Yao Senghan tiba-tiba duduk, dan kemudian memuntahkan seteguk darah hitam ke tanah. Melihat adegan ini, Venus dan Zhang Weimin terkejut. Hanya dalam 10 menit, Yao Senghan bangun. Anda tahu, sebelum Harvey datang, mereka sibuk untuk waktu yang lama dan itu tidak berguna. Oh my god, kamu benar-benar pria ajaib. Seru Venus, melangkah maju, meletakkan jari-jari kakinya, dan mencium wajah Harvey. Harvey langsung tercengang. Aku pergi. Wanita asing benar-benar terbuka, dan mereka berciuman di setiap kesempatan. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Yao Senghan tampak bingung ketika melihat Harvey. Jika saya tidak datang lagi, Anda akan mati keracunan. Harvey tersenyum, Tuan Yao, bagaimana perasaan Anda sekarang? Terima kasih guru telah menyelamatkan hidup Anda, saya merasa jauh lebih baik. Yao Senghan melihat bersyukur. Harvey mengangguk, sebagian besar racun dalam tubuhmu telah larut, dan racun yang tersisa dapat sepenuhnya larut dengan meminum beberapa obat. Adapun cara menyiapkan obatnya, aku tidak perlu mengajarimu, kan? Yao Senghan haha tersenyum, tidak, tentu saja tidak. Omong-omong, siapa yang memberimu racun? Mampu mencampur 8 jenis racun kuat menjadi 1 jenis racun, dan membuat sifat obat dari 8 jenis racun ini. Racun tidak saling meniadakan, mungkin pihak lain dia pasti ahli racun, kan? Tanya Harvey. Tuan, Anda benar, orang itu memang ahli racun. Namanya Tang Daoquan, dia dipanggil Tuan Racun, dan dia adalah musuh lama saya. Dia biasa melawan saya setiap kali saya melihatnya. Yao Senghan berkata perlahan, lalu berkata namun, saya punya tidak selama bertahun-tahun. Saya telah melihatnya, tetapi saya tidak berharap dia datang ke Aurus Hills kali ini. Orang ini bukan hal yang baik. Kemanapun dia pergi, akan ada kecelakaan. Bab 505 ingin menaklukkannya.
Ekspresi Harvey tiba-tiba berubah ketika dia mendengarnya. Tuan Yao, apakah Anda yakin orang itu adalah Tuan Racun, Tang Daoquan? Tentu saja, saya tahu orang itu berubah menjadi abu. Yao Shenghan tampak bingung. Tuan, apakah kamu mengenalnya juga? Aku tidak tahu. Harvey menggelengkan kepalanya. Aku baru mendengar tentang Tang Daoquan belum lama ini. Kemudian, Harvey menjelaskan apa yang terjadi pada perusahaan Qianzi. Dia memberi Yao Shenghan sebuah mendengarkan. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Venus tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, lelaki tua yang aneh ini benar-benar jenius." Tidak hanya keterampilan meracuninya yang hebat, tetapi keterampilan menirunya juga sangat bagus. Zhang Weimin juga mengangguk. Orang ini benar-benar luar biasa untuk dapat meniru resep aneh yang diturunkan dari zaman kuno. Yao Shenghan mengerutkan kening. Tuan, menurut apa yang Anda katakan, Tang Daoquan pastilah yang mengembangkan resep rahasia, merah beauty drang. Orang ini sangat mahir di pintu samping dan kiri, meniru resep dan resep rahasia adalah sepotong kue untuknya. Saya baru saja mengatakan mengapa dia datang ke Aurus Hills kali ini, saya tidak menyangka dia melakukan sesuatu untuk Nanmen. Tang Daoquan, hehe. Harvey dengan mencibir, saya awalnya ingin menemukannya, tetapi saya tidak berharap dia datang ke pintu sendirian. Selama dia di Aurus Hills, akan mudah menemukannya. Tuan, apakah Anda mencoba membunuhnya? Yao Shenghan tampak khawatir, orang itu adalah ahli racun, dia bisa membunuh orang tanpa terlihat. Selain itu, dia bisa menggunakan racun, dia juga telah berlatih seni bela diri kuno, jadi seni bela dirinya juga sangat kuat. Karena itu, setelah bertahun-tahun, bahkan jika musuhnya ingin membunuhnya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, baik dengan membunuhnya atau membiarkannya melarikan diri. Harvey menyipitkan matanya, sayang sekali jika orang seperti itu terbunuh seperti ini. Jika dia bisa digunakan untukku, maka aku bisa menggunakannya untuk menyebabkan banyak masalah bagi Nanmen. Beberapa hari ini, Nanmen membuatku pusing. Jika aku tidak membalas dendam, mereka akan memperlakukanku seperti kesemek yang lembut, dan mereka akan mencubitku jika mereka mau. Hah? Yao Shenghan tampak terkejut. Tuan, Anda. Apakah Anda ingin menaklukkannya? Ya. Harvey mengangguk. Tidak bisakah? Karena dia bisa digunakan oleh Nanmen, kenapa dia tidak bisa digunakan olehku? Aku khawatir itu akan sulit. Yao Shenghan menghela nafas, orang itu eksentrik dan menyimpang. Dia melakukan sesuatu untuk orang lain, baik untuk uang atau seseorang yang bisa mengalahkan keahliannya. Kalau tidak, akan sulit untuk menaklukkannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Harvey tersenyum aneh, orang ini, aku akan membuat keputusan. Oh, Tuan Harvey sayang, bisakah kamu berhenti tersenyum seperti ini? Orang-orang sedikit takut. Venus membelai dadanya, berpura-pura lembut. Apakah kamu masih takut padaku? Harvey memutar matanya. Aku tidak percaya. Venus berkata dengan lembut, kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan seni bela diri yang kuat. Tentu saja orang-orang takut padamu. Melihat wanita ini berpura-pura imut, Harvey merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Wanita ini benar-benar peri yang menggoda. Harvey dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan bertanya kepada Yao Shenghan, Tuan Yao, apakah Anda memiliki foto Tang Daoquan? Ini bukan. Yao Shenghan menggelengkan kepalanya. Seseorang memilikinya. Venus mengeluarkan ponselnya dan menggoyangkannya, saya melihat orang itu aneh, dan dia meracuni Tuan Yao, jadi saya mengambil fotonya sebelum dia pergi, dan saya akan menelepon biarkan badan pertahanan menangkapnya. Kirimkan fotonya padaku. Harvey mengeluarkan ponselnya. Oke, suami. Venus tersenyum manis dan mengedipkan mata pada Harvey. Mari kita kurangi menonton drama romansa kostum kuno Tiongkok di masa depan, kamu telah banyak diracuni. Harvey berkata dengan serius, dan kemudian meninggalkan bangsal. Venus menatap punggung Harvey, matanya berbinar. Sungguh pria kecil yang menarik. Ketika Harvey datang ke pintu rumah sakit, Venus sudah mengirim foto itu melalui WeChat, dan dia juga mengirim serangkaian ekspresi cinta dan ciuman di bawah ini. Aku benar-benar tidak tahan dengan wanita ini. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu mengirim foto itu ke Zhao Tianxun, dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menemukan keberadaan Tang Daoquan di Aurus Hills. Setelah itu, Harvey mengendarai mobil dan meninggalkan rumah sakit, bersiap untuk kembali ke klub Hinia untuk menunggu kabar. Namun, dalam perjalanan kembali ke klub Hinia, Harvey mengambil 24 jamu yang dia butuhkan dari beberapa apotek Tiongkok. Karena Tang Daoquan ingin bermain narkoba, dia bisa bermain dengannya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah malam. Ribuan lampu, penuh lalu lintas. Sejak kembali ke klub Hinia di sore hari, Harvey telah mengunci dirinya di kantor dan dengan hati-hati mengembangkan pil. Pil ini mengandung 24 jenis bahan obat, dan itu disebut 9 pil pembalik hati. Meskipun masing-masing dari 24 bahan obat ini tidak beracun, ketika dikumpulkan bersama, mereka sangat beracun. Pil ini persis seperti yang disiapkan Harvey untuk Tang Daoquan. Akhirnya selesai. Harvey meregangkan tubuh, memasukkan pil ke dalam botol porselen, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang menunggu keberadaan Tang Daoquan. Harvey menyalakan sebatang rokok, meninggalkan kantor, dan berjalan ke bawah. Saat turun ke bawah, sebuah telepon berdering di ponselnya. Zhao Tianxun yang menelepon. Harvey tampak bahagia, dan sepertinya dia telah menemukan keberadaan Tang Daoquan. Panggilan tersambung. Tianxun, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Tang Daoquan? Harvey bertanya sambil tersenyum. Saudara York, kami tidak menemukan Tang Daoquan. Harvey mengangkat alisnya, lalu di mana dia tinggal sekarang? Oh. Sendiri, tetapi kami menemukan tempatnya di Aurus Hills.
Zhao Tianxun menjawab, dan kemudian bertanya, Kakak York, apakah saya ingin mengirim saudara laki-laki saya untuk menjaga di sana? Tidak. Harvey langsung menolak, kirim saudara laki-laki saya ke kediamannya untuk menjaganya, dan kami akan segera ke sana. Menjadi sangat berbahaya. Tang Daoquan adalah ahli racun. Jika dia menemukan seseorang yang menjaga kediamannya, saya khawatir saudara-saudara kita akan diracuni olehnya. Jadi, sekarang setelah keberadaannya ditemukan, Anda dapat meninggalkan masalah ini, saya hanya akan berurusan dengannya. Ah! Tanda hubung. Namun, sebelum suara Harvey selesai, tiba-tiba terdengar teriakan dari pintu. Saya melihat kepulan asap hitam melayang masuk dari luar clubhouse, dan segera ada beberapa tamu yang masuk dan keluar clubhouse dan beberapa satpam ambruk. Di tanah, satu persatu mencengkeram tenggorokan mereka, menjerit dan menjerit kesakitan yang luar biasa. Diracuni. Harvey melihat gejalanya secara sekilas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pergi dan lihat. Ketika orang-orang di clubhouse melihat adegan ini, mereka tertegun sejenak, dan kemudian menjadi berisik. Banyak tamu, penjaga keamanan, dan pelayan berlari keluar. Saudara York, apa yang terjadi? Zhao Tianxun di ujung telepon jelas mendengar teriakan dan suara dari sini. Wajah Harvey menjadi dingin. Sepertinya pria itu telah datang ke pintu. Siapa? Tang Daoquan. Setelah itu, Harvey dengan cepat menutup telepon, lalu dengan cepat turun dan berlari keluar clubhouse. Bab 506. Bab 506, Tuan Racun muncul. Ah! Tanda hubung. Tapi pada saat ini, teriakan lain terdengar. Saya melihat bahwa beberapa orang yang baru saja berlari jatuh langsung ke tanah, beberapa menutupi kepala mereka, beberapa menutupi wajah mereka, dan beberapa menutupi leher mereka, berteriak kesakitan. Ah, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan mereka? Orang-orang di belakang yang hendak keluar melihat pemandangan ini, dan sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Semuanya, cepat masuk dan mundur. Harvey berteriak pada orang-orang ini. Mendengar kata-kata Harvey, semua orang tidak berani ragu, dan mereka berbalik dan berlari ke clubhouse, mundur di belakang Harvey. Kakak York, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Ya, Tuan Harvey, mengapa mereka tiba-tiba jatuh ke tanah dan terlihat seperti kesakitan? Mati. Semua orang bertanya berturut-turut, dan semua orang ketakutan dan gelisah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti itu, dan ketika mereka melihat awan asap hitam melayang masuk, mereka jatuh ke tanah dan berteriak. Wajah Harvey tenggelam, mereka semua diracuni. Diracuni. Tidak, mereka tidak baik-baik saja sekarang, sepertinya tidak ada yang meracuni mereka. Seseorang bertanya. Yang lain juga tampak aneh dan bingung. Asap hitam ini beracun, selama dihirup ke dalam tubuh, itu akan langsung diracuni. Harvey menjawab, dan kemudian berteriak di pintu Tang Daoquan, jangan berpura-pura menjadi hantu, keluarlah. Cepat. Jie. Begitu suara itu jatuh, hanya tawa muram yang bisa terdengar. Hanya mendengar tawa ini, banyak orang yang hadir merasa ngeri. Segera, awan tebal asap hitam menyelimuti pintu masuk seluruh clubhouse, membuatnya mustahil untuk melihat apa yang terjadi di luar. Harvey. Saudara York, apa yang terjadi? Pada saat ini, Erlene, Jianhen, Kuang Dao, dan menara kembar Zhang Mang dan Chen Zong semuanya berlari dari belakang clubhouse. Mereka terkejut ketika melihat para tamu, penjaga keamanan, dan pelayan yang berteriak-teriak tergeletak di tanah. Wajah cantik Erlene menjadi pucat, Harvey, ada apa dengan mereka? Mereka semua diracuni. Harvey menjawab, dan kemudian menjelaskan dengan singkat, orang-orang di Nanmen yang melakukannya. Orang-orang dari selatan gerbang. Zhang Mang mengepalkan tinjunya, mungkinkah mereka akan bertarung? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, ini hanya orang yang mereka kirim untuk memimpin pertempuran. Pada saat ini, asap hitam di pintu clubhouse menghilang, dan sesosok muncul di pintu. Ini adalah pria tua berbaju hitam. Pria tua itu kurus, tidak tinggi, dengan kumis dan rambut abu-abu panjang diikat ke belakang, memperlihatkan wajah pucat. Seluruh orang terlihat murung, dan ada perasaan yang sangat tidak nyaman ketika saya melihatnya. Orang ini adalah Tuan Racun Tang Daoquan. Tang Daoquan berdiri di pintu dan memandang Harvey sambil tersenyum, Tuan Harvey, Anda mengguncang China dalam pertempuran pertama, dan Tang adalah orang terkenal untuk waktu yang lama. Awalnya, Tuan Muda Huang tidak membiarkan saya bertindak. Gegabah, biarkan aku melakukan pekerjaanku dengan baik. Namun, Tang selalu bertindak tanpa prinsip. Sejak dia datang ke Aurus Hills, bagaimana mungkin dia tidak datang dan bertemu dengan monster jenius yang semua orang memanggilnya? Suara Tang Daoquan membuat orang tidak nyaman, seolah-olah dia sedang berbicara dengan pasir di mulutnya. Tampaknya orang ini mencoba meracuni dirinya sendiri dan meracuni tenggorokannya. Harvey menyipitkan matanya dan bertanya. Kamu yang memainkan trik di belakangmu dan meniru resep rahasia, Hongyan Xiao, kan? Tepat. Tang Daoquan mencibir. Meskipun resep rahasia, Hongyan Xiao, aneh, tidak sulit bagiku untuk menirunya. Selain itu, selama saya di sini, apapun produk Qianzi di pasar di masa depan, saya dapat menirunya. Saya ingin melihat apakah perusahaan Qianzi dapat menahan kerugian besar ini. Ini hanya makanan pembuka, jika Anda berani menantang Nanmen, tunggu saja dihancurkan. Benarkah? Harvey tersenyum ringan. Kalau begitu aku hanya perlu menundukkanmu, dan kemudian pergi ke Nanmen untuk menyelesaikan akun. Bisakah kau menundukkanku? Tang Daoquan. Dengan bercanda tersenyum, ini bukan membual Tang Mou. Selama bertahun-tahun, banyak orang menginginkan kehidupan Tang Daoquan saya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melakukannya.
Tuan Harvey, saya tahu bahwa seni bela diri Anda kuat dan keterampilan medis Anda juga sangat bagus. Namun, dalam hal keracunan, Anda tidak sebaik saya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan racun saya dan menyingkirkan racun saya. Berbicara, seluruh tubuh Tang Dao melintas, dan bayangan hitam melewati udara, seperti hantu, dan menyapu langsung ke arah Harvey. Orang tua, tidak ingin menyakiti saudaraku York. Zhang Mang meraung, bergegas keluar, memutar tinjunya, dan menghantam wajah Tang Dao Kuan. Mangzi kembali. Wajah Harvey berubah dan dia berteriak. Tapi sudah terlambat. Di luar kekuatanmu sendiri. Tang Dao Kuan mendengus dingin, dan melambaikan tangan kanannya seperti kilat. Wah! Awan asap hitam keluar dari lengan bajunya, langsung menutupi Zhang Mang. Ah! Tanda pisah. Zhang Mang berteriak kesakitan, merasakan sakit kesemutan di tenggorokannya, seluruh tubuhnya tampak terkuras dalam sekejap, dan dia berlutut dengan satu lutut langsung di tanah. Jangan menghalangi. Mata Tang Dao Kuan menjadi dingin, dan dia langsung menendang dada Zhang Mang. Orang tua itu tampak kurus dan lemah, tetapi tendangannya sangat kuat, dan dia langsung menendang Zhang Mang, yang tingginya sekitar 1,9 meter dan beratnya 200 hingga 300 kg, dan terbang keluar. Dengan ledakan keras, Zhang Mang jatuh dengan keras ke tanah, berteriak kesakitan, tidak bisa berdiri, wajahnya menjadi hitam. Berani memukulku, Kakak Mang. Aku akan membunuhmu. Pada saat Zhang Mang terbang keluar, Chen Zong yang tinggi dan kekar meraung dan bergegas keluar, meninju kepala Tang Dao Kuan secara langsung. Mencari kematian. Tang Dao Kuan mencibir, sosoknya melintas, menghindari pukulan Chen Zong. Segera, dia menggertak tubuhnya seperti hantu, mengangkat telapak tangannya dan memukul dada Chen Zong. Puff! Tanda pisah. Chen Zong meludahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang keluar, membentur, dan menabrak meja depan. Dia dipukul terbang dengan telapak tangannya, dan dia tidak bisa lagi berdiri, mulutnya berbusa, wajahnya menjadi gelap, dan jelas dia diracun. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang. Saya tidak menyangka lelaki tua kurus ini menjadi begitu kuat, dan dia menjatuhkan menara kembar dari kamar dagang 5 naga hanya dalam satu tatap muka. Selain itu, semua orang juga menemukan bahwa lelaki tua ini tidak hanya kuat dengan racun, tetapi juga sangat kuat. Musuh seperti itu terlalu rumit. Jian Hen dan Kuang Dao saling memandang dan mengeluarkan pedang panjang dan pedang besar, dan mereka akan menyerang dan membunuh. Apa yang kamu lakukan? Mundur untukku. Jangan dekat-dekat dengannya. Harvey Zhen mendengus dan menghentakkan kakinya ke tanah seperti anak panah, bergegas menuju Tang Dao Kuan. Kerja bagus. Cicipi racunku. Tang Dao Kuan tertawa, dan dengan lambaian tangan kanannya, semburan asap hitam keluar, langsung menutupi Harvey. Dia berpikir bahwa Harvey dapat diracuni, tetapi dia tidak tahu bahwa itu tidak berguna. Harvey tidak terpengaruh sama sekali, dia langsung menembus asap hitam, dan menamparkan Tang Dao Kuan dengan telapak tangan. Telapak tangan ini hanya memobilisasi kekuatan tubuh fisik, dan tidak ada gunanya menggunakan basis kultivasi. Dia hanya ingin menaklukkan Tang Dao Kuan, tetapi tidak berpikir untuk membunuhnya. Bab 507. Bab 507 apakah Anda yakin? Tang Dao Kuan terkejut, orang ini tidak takut dengan racunnya sendiri. Apa situasinya? Tang Dao Kuan mengerutkan kening, dan langsung memobilisasi kultivasinya di tengah-tengah alam Yuan-Yuan, serta gas beracun di tubuhnya, dan kemudian menyapanya dengan telapak tangan. 5 telapak tangan racun. Bang! Kedua. Telapak tangan bertabrakan, dan suara guntur di tanah terdengar. Harvey tetap tidak bergerak. Tang Dao Kuan terguncang mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Hanya dengan benturan telapak tangan, Tang Dao Kuan merasakan kekuatan Harvey yang kuat. Pada saat ini, dia merasa lengannya mati rasa, dan darah di tubuhnya terbalik. Kekuatan Tuan Harvey sangat kuat, sepertinya rumor itu tidak salah. Tang Dao Kuan menekan darah yang bergolak di tubuhnya, menatap Harvey dengan saksama, dan tersenyum jahat, namun, meskipun kekuatanmu kuat, itu berhenti. Anda. Ini bukan racun saya yang dapat meresap. Saya pernah tinggal di Sekte Raja Racun selama 5 tahun dan mempelajari teknik unik Sekte Raja Racun, 5 telapak tangan racun. Metode telapak tangan ini sudah cukup beracun, dan dengan racun saya halus, tingkat mematikan dari teknik telapak tangan ini telah meningkat beberapa langkah. Kamu baru saja bertemu denganku, dan jika tidak ada hal lain yang terjadi, 3 menit kemudian, kamu akan mengeluarkan darah dari 7 lubangmu, dan seluruh tubuhmu akan membusuk dan mati. Mendengar ini, Erlene di belakang, Jian Hen, Crazy Blade, dan lainnya ketakutan. Harvey, kamu baik-baik saja? Erlene bertanya dengan kaget. Kakakmu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Harvey melambaikan tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Hahaha. Tang Dao Kuan tertawa terbahak-bahak, wah, berpura-pura saja. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang mampu bertahan dari 5 telapak tanganku yang beracun. Aku berkata, setelah 3 menit berlalu, kamu akan mati. Benarkah? Harvey tampak tenang, kalau begitu tunggu dan lihat, 3 menit kemudian, apakah aku akan mati? Tang Dao Kuan tersenyum bangga, oke, kalau begitu tunggu, aku ingin melihat racunmu dengan mataku sendiri. Kematian gemuk. Ketika saatnya tiba, selama aku beritahu Tuan Muda Huang berita kematianmu, Tuan Muda Huang pasti akan memberiku banyak hadiah. Harvey tidak berbicara lagi, tetapi dengan cepat menjalankan seni kekacauan primal utama untuk membawa keberuntungan sejati primordial ke seluruh tubuh, cepat melarutkan racun dalam tubuh. Meskipun tubuhnya dianggap kebal terhadap semua racun, racun yang telah dijatuhkan Tang Dao memang sangat sombong, dan akan memakan waktu setidaknya 15 menit bagi tubuh untuk menyelesaikan racunnya sendiri.
Namun, Harvey ingin Tang Daoquan menyerah sepenuhnya pada dirinya sendiri, jadi dia berencana untuk menjinakkan racun dalam waktu 3 menit. Semua orang yang hadir menunggu dengan tenang. Banyak orang gelisah, khawatir apa yang dikatakan Tang Daoquan akan menjadi kebenaran. Namun, 3 menit berlalu dengan cepat. Semua orang memandang Harvey, dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Haha, Pak Tua, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah 3 menit berlalu, Tuan Harvey akan berdarah dari 7 lubang dan bernanah? Sudah 3 menit sekarang, mengapa Tuan Harvey baik-baik saja? Aku hampir masih percaya. Orang macam apa kakak York itu? Itu adalah santo pelindung klub Hinia kita. Hanya karena lelaki tua ini ingin membunuh kakak York, itu benar-benar mimpi. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi, menatap Tang Daoquan, wajahnya penuh keceriaan. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kamu tidak punya apa-apa? Tang Daoquan tercengang, seolah-olah dia telah melihat hantu. Anda harus tahu bahwa banyak tuan telah mati di bawah racunnya sendiri, tetapi mengapa anak ini tidak takut dengan racunnya sendiri? Harvey tersenyum, Tang Daoquan, sepertinya racunmu tidak bekerja untukku. Maukah kamu mencobanya lagi? Aku tidak percaya, dan ada orang yang tidak bisa diracuni oleh Tang Daoquan. Tang Daoquan meraung dan mengangkat tangannya secara bersamaan melambai. Wow! Segera, 5 asap beracun hitam, putih, kuning, ungu dan merah tersapu dari kedua lengan bajunya. 5 baris asap beracun menyapu dan menyebar, dan beberapa tanaman pot yang ditempatkan di aula clubhouse layu dan mati seketika. Asap beracun langsung menyelimuti seluruh aula. Ah! Tanda pisah. Tanda pisah. Ada teriakan di belakang Harvey. Dalam sekejap, sekelompok besar orang jatuh, semua orang memuntahkan kabut putih, wajah mereka menjadi hitam, dan mereka jatuh koma. Bahkan Erlene, Jianhen dan Kuang Dao diracun. Bahkan jika mereka secara paksa menggunakan kekuatan untuk menekan racun, itu tetap tidak berhasil, dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Harvey juga tahu bahwa Tang Daoquan benar-benar bergerak, dan dia berteriak keras mundur. Jangan tinggal di aula. Orang-orang lainnya mendengar kata-kata Harvey dan dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Segera, hanya Harvey dan Tang Daoquan yang tersisa di aula. Tang Daoquan tertawa terbahak-bahak, nak, setiap jenis asap beracun saya terbuat dari 9 jenis racun beracun. Dan setiap jenis racun beracun terbuat dari 9 jenis racun beracun. Satu jenis asap beracun mengandung 99 hingga 81 racun, dan sekarang ada 5 jenis asap beracun. Artinya, sekarang aula ini dipenuhi dengan 405 racun. Saya tidak percaya bahwa 405 racun ini tidak dapat membunuh Anda. Mendengar kata-kata Tang Daoquan, semua orang yang bersembunyi di lorong di belakang clubhouse menjadi pucat dan gemetar. 405 racun. Orang ini hanyalah racun lama. Pada saat ini, Harvey Shen dalam asap beracun, dia juga memperhatikan dominasinya. Dan menakutkan dari 5 asap beracun ini. Dia dengan cepat menahan napas, dan kemudian mengangkut energi kuno yang menyebalkan ke seluruh tubuh untuk menahan intrusi racun dari kulit. Segera, Harvey melintas, dia bergegas menuju Tang Daoquan. Apa? Tang Daoquan terkejut saat melihat Harvey masih bisa bergerak bebas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Monster macam apa orang ini? 405 racun tidak bisa membantunya. Sialan. Melihat Harvey bergegas berakhir, Tang Daoquan penuh dengan ki sejati dan keberuntungan, dan dia meninju dada Harvey dengan tamparan. Seketika meraih pergelangan tangan Tang Daoquan. Tidak bagus. Mundur. Tang Daoquan terkejut, dan hendak mundur dan mundur. Namun, Harvey tidak memberinya kesempatan lagi, tetapi meraih pergelangan tangannya dan mengayunkannya tinggi-tinggi, lalu terbanting keras ke tanah. Bang! Suara keras. Beberapa ubin hancur berkeping-keping. Oh! Tanda pisah. Tang Daoquan berteriak, membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah. Segera, Harvey melangkah keluar dengan kaki kanannya, menginjak dadanya, menatapnya dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, Tang Daoquan, racunmu tidak berguna bagiku, apakah kamu yakin? Aku tidak yakin. Tang Daoquan mati-matian berjuang dan mengaum. Tidak puas. Harvey mengangkat alisnya, oke, aku akan memberimu kesempatan lagi. Dengan itu, Harvey menjauh. Tepat ketika Harvey menjauh, Tang Daoquan membanting ikan mas itu tegak, berdiri, dan menamparkan dada Harvey dengan tamparan. Hampir pada saat yang sama, Harvey mengangkat tamparan dan menamparnya di wajah Tang Daoquan. Terkunci. Sebuah ledakan tajam. Tang Daoquan jatuh langsung ke tanah, dan 5 sidik jari yang jelas muncul di wajahnya. Apakah kamu puas? Harvey bertanya lagi. Aku tidak yakin. Tang Daoquan bangkit dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk menyerang Harvey. Terkunci. Harvey, bagaimanapun, menamparkan Tang Daoquan ke tanah dengan kecepatan lebih cepat. Apakah kamu puas? Tidak setuju. Tampar apakah kamu puas? Tidak setuju. Tampar tepuk-tepuk-tepuk. Di waktu berikutnya, Harvey melemparkan selusin tamparan berturut-turut, mengejutkan Tang Daoquan sampai dia pusing, dengan bintang emas di matanya, dan wajahnya bengkak. Bab 508. Bab 508, semakin berantakan semakin baik. Pada saat ini, semua orang di lorong di belakang aula tercengang dan tercengang. Tang Daoquan, yang baru saja bermartabat dan agung, membalikkan sekelompok besar orang dengan lambaian lengan bajunya, tetapi sekarang dia dipukuli menjadi seekor anjing oleh tamparan Harvey di kiri dan kanan, dan dia dipukuli tanpa ampun. Marah sama sekali. Ini sama sekali bukan pertarungan level. Namun, justru karena inilah setiap orang lebih dikagumi oleh pihak lain. Selain itu, banyak tamu bersumpah dalam hati mereka bahwa mereka tidak boleh membuat masalah di sini di masa depan. Adapun Tang Daoquan, dia hampir menangis sekarang.
Keterampilan keracunannya yang menakutkan, keterampilan yang kuat, tidak bisa benar-benar memainkan peran apapun. Dia merasa bahwa semua kemampuannya ditekan oleh Harvey, dan dia tidak bisa mengerahkannya sama sekali. Monster macam apa orang ini? Jika saya tahu bahwa orang ini sangat sesat, bahkan jika dia bunuh diri, dia tidak akan dikirim ke pintu untuk menemukan kematian. Setelah selusin tamparan berturut-turut, Harvey memandang Tang Daoquan sambil tersenyum, apakah kamu masih yakin? Setelah berbicara, Harvey mengangkat telapak tangannya, dan hendak membuangnya. Jangan melawan. Aku akan mengambilnya, ambillah. Tang Daoquan berteriak sambil menangis, dan kemudian berlutut di tanah dengan buk. Karena kamu sudah mengambilnya, buka mulutmu untukku. Harvey menarik tangannya, dan kemudian mengeluarkan Joshua Heart Devouring Pill dari sakunya. Mengapa membuka mulutmu? Tang Daoquan bertanya, menutupi wajahnya. Apa yang aku katakan, lakukan apa yang kamu lakukan, berhenti bicara omong kosong. Harvey memelototi Tang Daoquan. Tang Daoquan menggigil ketakutan dan tidak berani membantah, jadi dia membuka mulutnya dengan patuh. Harvey tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan pil itu langsung ke mulut Tang Daoquan. Tang Daoquan menelan tenggorokannya dan menatap Harvey dengan wajah bingung, Tuan Harvey, apa yang Anda berikan kepada saya? Pil pemakan jantung 9 putaran. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, ini 9 putaran hati makan pil itu dibuat oleh saya menggunakan 24 bahan obat. Meskipun 24 bahan obat ini tidak beracun secara terpisah, begitu mereka menyatu, mereka akan sangat beracun. Apalagi ini adalah racun kronis. Sekali diminum, setiap 3 itu akan terjadi sebulan sekali. Ketika Anda memiliki serangan, Anda akan merasa seperti pisau terpuntir di perut Anda, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Jika Anda tidak minum penawarnya, Anda akan langsung disiksa sampai mati oleh rasa sakit ini. Benarkah? Tang Daoquan memandang Harvey dengan curiga. Tidak percaya. Harvey tersenyum, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencicipinya sekarang. Mengatakan itu, Harvey mengeluarkan jarum perak dan menjentikkan pergelangan tangannya. Memanggil. Jarum perak melesat keluar dan jatuh ke titik akupuntur di dada Tang Daoquan. Jarum perak tidak jatuh selama 5 detik. Ah! Ah! Tanda hubung tanda hubung. Tang Daoquan menutupi perutnya, meringkuk di tanah, dan menjerit seperti membunuh babi. Hanya mendengar teriakan ini, semua orang yang hadir bisa merasakan sakitnya. Wajah Tang Daoquan berkedut kesakitan, keringat dingin keluar, dan giginya bergemeletuk, Tuan Harvey. Saya percaya. Saya percaya. Dia sendiri adalah seorang peracun. Para ahli secara alami dapat menghargai dominasi racun yang diberikan Harvey padanya. Suratnya benar. Harvey tersenyum, melambaikan tangannya, dan mengambil kembali jarum perak itu. Begitu jarum perak ditarik, Tang Daoquan tiba-tiba merasa lega dan terengah-engah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan racunnya yang bermartabat suatu hari nanti akan dijatuhkan oleh racun. Itu benar-benar gunung dan gunung itu tinggi. Tang Daoquan, selama kamu bekerja untukku mulai sekarang, aku akan memberimu obat penawar setiap 3 bulan. Setelah 1 tahun, jika kamu bisa memuaskanku, aku akan sepenuhnya membebaskanmu dari racun. Mengapa? Seperti. Harvey menatap Tang Daoquan dengan erat, menunjukkan senyuman. Melihat senyum Harvey, Tang Daoquan tercengang dan panik. Jika memang ada iblis di dunia ini, maka senyum iblis mungkin seperti ini. Dia dengan cepat bangkit, berlutut ke arah Harvey, menundukkan kepalanya, dan dengan hormat berkata, Tuan Harvey, saya akan mendengarkan Anda mulai sekarang, apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Huohai, saya juga bersedia mengatakan tidak. Harvey berkata dengan ringan Tang Daoquan, kamu tidak harus menunjukkan kesetiaanmu kepadaku sekarang, aku tahu bahwa kamu tidak yakin sekarang, jadi tidak peduli seberapa baik kamu mengatakannya, aku tidak akan mempercayainya. Ini tindakanmu yang sebenarnya, mengerti? Dimengerti, mengerti. Tang Daoquan mengangguk lagi dan lagi. Cepat dan bubarkan asap beracun di aula dan bangunkan orang-orang yang diracuni. Harvey memberi perintah. Ya. Tang Daoquan mengangguk, lalu berdiri, pertama-tama menghilangkan asap beracun di aula, dan kemudian memberi makan semua orang yang diracuni penawarnya. Setelah beberapa saat, orang-orang yang diracuni benar-benar pulih, dan mereka berdiri satu persatu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Harvey tersenyum penuh pengertian ketika dia melihat ini. Orang ini benar-benar berbakat, tidak hanya kungfu racun yang kuat, tetapi juga kungfu detoksifikasi kelas 1. Jika Anda dapat menggunakan orang ini dengan baik, itu pasti akan menjadi dorongan besar bagi diri Anda sendiri. Setelah mendetoksifikasi semua orang yang diracuni, Tang Daoquan kembali ke Harvey, dengan kagum. Erlene, Jian Hen, dan yang lainnya datang, tetapi mata semua orang pada Tang Daoquan tetap waspada. Bagaimanapun, kemampuan orang ini untuk meracuni terlalu kuat, dan mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa sampai sekarang. Harvey berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan keras kepada semua orang yang hadir semua orang, jangan katakan apapun tentang apa yang terjadi malam ini. Jika ada yang tidak bisa mengendalikan mulut mereka dan berbicara omong kosong, mereka akan menanggung risikonya sendiri. Ya, mencari saudara. Tuan Harvey, jangan khawatir, kami berjanji untuk tidak berbicara omong kosong. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Harvey mengangguk, lalu memandang Tang Daoquan dan berkata, Tang Daoquan, tidak ada yang akan tahu bahwa Anda telah berada di sini malam ini. Adapun bagaimana cedera Anda terjadi, saya pikir Anda harus dapat menemukan alasan yang bagus. Jadi, saya akan kembali ke gerbang selatan, meracuni orang-orang di gerbang selatan, dan membuat gerbang selatan kacau, semakin banyak kekacauan semakin baik. Ah!
Tang Daokuan menggigil ketakutan ketika mendengar ini, jika saya melakukan ini, jika kamu mengetahuinya, kamu akan dibunuh. Harvey menepuk bahu Tang Daokuan, dan berkata dengan cara yang meyakinkan aku hanya membiarkanmu meracuni orang-orang di gerbang selatan, dan aku tidak memintamu untuk melakukannya. Mati. Singkatnya, Anda hanya perlu membiarkan gerbang selatan kacau. Ada baiknya untuk bangun, begitu seseorang mengetahuinya, Anda harus melarikan diri. Anda memiliki begitu banyak musuh di China, dan Anda masih bisa hidup dengan baik sekarang, Anda harus memiliki kemampuan yang kuat untuk melarikan diri. Melihat adegan ini, Erlene dan Crazy Blade sudut mulutnya berkedut. Orang ini sangat berperut hitam, dia bisa menemukan ide-ide gila seperti itu. Jika Tang Daokuan benar-benar berhasil, maka Nanmen akan gelisah untuk waktu yang lama. Tang Daokuan tampak tak berdaya dan ragu-ragu. Terlalu berbahaya untuk melakukannya. Setelah ditemukan, para tuan di gerbang selatan itu cukup untuk mengambil nyawa mereka sendiri. Kenapa tidak mau melakukannya? Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, jika kamu tidak mau, maka aku akan membunuhmu sekarang. Rambut Tang Daokuan berdiri ketika dia mendengarnya, ya. Ya. Bagus, ayo pergi. Harvey melambaikan tangannya. Ya. Tang Daokuan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, ketika Tang Daokuan berjalan ke pintu, Harvey berbisik Tang Daokuan, jika Anda dapat menangani masalah ini dengan baik, ketika Anda datang kepada saya lain kali, saya akan membantu Anda melarutkan racun dingin di tubuh Anda. Racun ini seharusnya tetap berada di tubuhmu untuk waktu yang lama, dan kamu tidak dapat menyelesaikannya, kan? Mendengar ini, Tang Daokuan berhenti, sedikit gemetar, dan kemudian mempercepat langkahnya dan pergi. Bab 509. Bab 509, status khusus. Setelah Tang Daokuan pergi, hati semua orang yang menggantung dilepaskan. Meskipun Tang Daokuan rentan di depan Harvey, dia adalah keberadaan yang cukup menakutkan bagi mereka. Orang tua itu bisa membunuh mereka dengan racun apa saja. Pada saat ini, Erlene datang, dia menyilangkan tangannya dan menatap Harvey dengan setengah tersenyum. Kakakmu, mengapa kamu menatapku seperti ini? Harvey bertanya pura-pura bingung. Erlene mengangkat alisnya dan terkikik Harvey, saudari, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki perut hitam dan sisi buruk seperti itu. Jika Tang Daokuan benar-benar melakukan ini, aku khawatir Nanmen tidak akan bisa melakukannya. Lakukan selama ini. Ini damai. Harvey tersenyum dan berkata, saudarimu, saya menyebutnya cara orang lain, tetapi juga cara orang lain. Nanmen yang membuat masalah di belakang kami terlebih dahulu. Saya melakukan ini hanya untuk memberitahu mereka bahwa kita ini bukan kesemek yang lembut, mereka bisa mencubitnya jika mereka mau. Itu benar. Crazy Saber mengambil alih, yang terbaik adalah meracuni semua orang di gerbang selatan sekaligus. Ini adalah tidak realistis. Harvey menggelengkan kepalanya. Karena Nanmen berani menggunakan Tang Daokuan, itu berarti mereka harus memiliki orang-orang yang menekan Tang Daokuan, serta orang suci detoksifikasi. Oleh karena itu, Tang Daokuan akan meracuni mereka kali ini hanya akan membuat mereka bergejolak untuk sementara waktu. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan Nanmen. Saudara York benar. Jianhen mengangguk, Nanmen telah berkembang selama bertahun-tahun, dan itu pasti telah menarik banyak orang aneh, Tang Daokuan hanya satu. Hanya satu. Bahkan jika Anda tidak bisa menjatuhkan gerbang selatan, akan baik untuk membuat mereka rusuh. Kalau tidak, kakak perempuan itu tidak akan senang jika dia terus didorong oleh Nanmen. Erlene mengatakan sesuatu, dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, Harvey, kamu baru saja mengatakan bahwa Tang Daokuan terinfeksi racun dingin, ada apa? Tang Daokuan sangat pandai dalam detoksifikasi, bisakah dia juga diracuni? Harvey tersenyum dan berkata. Tang Daokuan mengambil banyak racun untuk mempelajari keterampilan keracunan dan detoksifikasi. Semua racun lain di tubuhnya dilarutkan olehnya, tetapi hanya racun dingin di tubuhnya yang belum sepenuhnya larut dan masih tersisa di tubuhnya. Itu sebabnya wajahnya tampak pucat, memberinya perasaan muram. Begitulah. Mu Erlene tiba-tiba mengangguk dan bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kamu benar-benar membantunya mendetoksifikasi racun dingin? Ya, itu hanya sedikit merepotkan. Harvey mengangguk. Erlene mengerutkan kening dan melanjutkan namun, membiarkan Tang Daokuan pergi ke gerbang selatan untuk membuat masalah adalah hal yang sangat berbahaya. Apakah dia benar-benar akan melakukannya? Jika dia ingin melarutkan racun dingin di tubuhnya dan racun kronis yang kuberikan padanya, dia pasti akan melakukannya. Harvey. York tersenyum ringan, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Erlene bertanya, mungkinkah racun kronis yang Anda berikan kepadanya sangat kuat sehingga bahkan Tang Dao tidak dapat menyelesaikannya? Yah, bahkan jika Tang Daokuan tidak bisa menyelesaikannya, dia bisa pergi ke gerbang selatan untuk menemukan Santo detoksifikasi untuk membantunya detoksifikasi. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengambil risiko dan pergi ke gerbang selatan untuk membuat masalah. Harvey tersenyum percaya diri, saudarimu, jangan khawatir, racun kronis yang kuberikan padanya, secara keseluruhan. Senzu, hanya aku yang bisa mengetahuinya. Potong, kamu hancurkan. Erlene memutar matanya yang menawan dan merasa bahwa Harvey terlalu percaya diri. Harvey. York hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Saat itu, saya mengikuti tuan saya untuk berkultivasi di dunia itu, dan saya membaca buku-buku kuno di seluruh dunia, apakah itu diturunkan atau hilang, saya telah membaca semuanya. Dan 9 putaran pil pemakan hati adalah resep rahasia yang saya temukan dari Sutra 10.000 Racun. Menurut masternya, Wan Du Jing berasal dari era 3 penguasa dan 5 kaisar. Master yang menciptakan Wan Du Jing bahkan dapat bersaing dengan Senong dalam keterampilan medisnya, dan klasik ini telah lama hilang. Karena itu, Harvey berani mengatakan hal seperti itu.
Setelah itu, Harvey menelepon Shen Qingwu dan memberitahunya bahwa masalah telah diselesaikan, sehingga dia dapat yakin untuk mengembangkan Jade Beauty dan terus menjual Hongyan Xiao. Setelah menelepon Shen Qingwu, Harvey menghubungi Zhao Tianxun, Guo Mengcuan, Qin Jiuxiao dan lainnya, dan meminta mereka untuk mengambil alih kamar dagang dan seni bela diri di Xiangjiang, Magang, Beigang dan Qiongzu sesegera mungkin, dan membiarkan mereka para taipan dan burung hantu raksasa dari 4 tempat menyerah. Mereka yang taat akan makmur, mereka yang menentang akan binasa. Dalam pandangan Harvey, pertempuran dengan Nanmen tidak jauh. Siapapun yang membunuh rusa tergantung pada pertempuran ini. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan gejolak di gerbang selatan untuk memperkuat kekuatan kita. Keesokan paginya, angin cerah dan matahari tidak berawan. Bandara Aorus Hills. Lexus LS hitam meraung dan berhenti di gerbang bandara. Modelnya yang anggun, liar, mulia dan tanpa hambatan, menarik perhatian banyak orang. Pintu terbuka, dan seorang wanita kulit putih dan cantik dengan rambut keriting kuning, mengenakan kemeja hitam dan putih yang dijahit dan celana jeans hitam, dengan tubuh panas dan kulit putih, keluar dari mobil. Wanita ini adalah Venus. Keindahan mobil mewah menjadi fokus di mana-mana, terutama wanita seperti Venus, yang menjadi fokus-fokus. Banyak hewan menatap Venus dengan cermat dan menelan ludah. Namun, tidak ada yang berani datang untuk mengobrol dengannya. Bagaimanapun, seorang wanita cantik dan mulia yang mampu mengendarai mobil mewah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Pada saat ini, ponsel Venus berdering. Venus mengeluarkan ponselnya untuk terhubung. Diana, kamu sudah di sini. Yah, aku sudah sampai di bandara, datang sekarang. Setelah itu, Venus menutup telepon dan berjalan ke bandara. Ketika dia datang ke lobi bandara, tingkat pengembalian Venus mencapai 100%. Namun, Venus tidak peduli dengan mata orang-orang ini, tetapi melihat sekeliling, seolah mencari seseorang. Pada saat ini, seorang wanita tinggi dan seksi berjalan keluar dari pintu keluar. Wanita itu membawa tas travel kanvas, topi berpuncak, dan rompi hitam di atas celana jeans robek-robek. Wanita itu terlihat sangat khas, dengan fitur 3 dimensi, jembatan hidung tinggi, dagu runcing, sepasang mata biru, dan kulit gandum yang memancarkan kilau sehat, penuh kecantikan liar. Meskipun pakaian wanita itu sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sederhana, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen bangsawan yang samar di tubuhnya. Diana, ini. Venus melambai dengan penuh semangat saat melihat wanita ini. Venus. Wanita bernama Diana itu tampak terkejut, berlari cepat, dan langsung memeluk Venus. Ketika para pria di lobi bandara melihat dua wanita cantik muda ini dengan gaya yang sangat berbeda dan warna kulit yang berbeda, mereka sebenarnya saling mengenal, dan mereka semua meneteskan air liur. Benar saja, orang-orang yang dikenal wanita cantik juga wanita cantik. Diana sayangku, bukankah aku sudah memberitahumu, aku akan kembali dalam beberapa hari, mengapa kamu masih harus datang ke China secara langsung? Identitasmu terlalu istimewa, jika kamu pindah, aku takut Citigroup dan ada banyak orang di Tiongkok yang akan menatapmu. Venus tampak tak berdaya. Bagaimana kalau menatapku? Apakah aku perlu takut pada mereka? Diana tampak acuh, jika mereka tidak ingin menimbulkan gejolak, mereka bisa mencoba menyentuhku. Bab 510